Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur pagi ini Tuhan. Kami ada di rumah-Mu. Kami ada saat ini anak-anak oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami diberikan kesempatan ada di bait-Mu yang kudus. Tuhan, biar Engkau pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Biar kuasa Roh Kudus yang mentahirkan, memurnikan ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami, Engkau memagari ibadah kami Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Kami ingin mengagungkan Engkau Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, perkenangan-Mu Tuhan, selain kami mengagungkan, memuji Engkau, memuji Engkau, pujian dalam tubuh jiwa roh kami. Biar Engkau bertahta dalam pujian kami, demi kebenaran firman. Terima kasih. Mulaikan ibadah ini mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Apa kabar saudara? Luar biasa. Meskipun masa-masa sulit, kita tetap berkata Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tadi malam ada saudara seiman yang telepon dari Jakarta, saudara. Dia berkata bahwa hampir sebagian besar Jakarta tidak boleh ibadah. Dan dia berkata berbahagialah kalau Anda masih bisa ibadah di gereja. Puji Tuhan saudara, waktu yang singkat ini kita maksimalkan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama Yesus pasti kita kuat. Bersama Yesus ada hal-hal yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Amin.
tengah pandemi, banyak hal yang berubah, tapi kasihnya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, cintanya tidak berubah. Saya jadi teringat pada awal tahun baru Bapak Gembala memberitakan firman. Kita diperhadapkan dengan 365 lembaran kosong di tahun ini. Itu sudah menginjak berapa lembar? Baru berapa lembar? Sudah ada coretan-coretan kesedihan, coretan kemarahan, coretan rasa tidak puas. Mari saudara, kita gantikan semuanya itu dengan hati yang selalu mengucap syukur. Tidak banyak waktu lagi bagi kita untuk menjalani hari-hari dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita pasti mampu. Karena hanya ada satu yang tidak pernah mengecewakan. Tiada yang seperti Engkau. Namanya adalah Yesus. Oh haleluya. Dia mendengar setiap jeritan hati kita. Dia melihat setiap tetesan air mata kita. Dan ini yang saya alami. Kasihnya selalu mendekat saya, sehingga saya kuat dan tenang menjalani hari-hari yang tidak mudah. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami.
kepadamu. Ampuni kami Tuhan, hari-hari yang lalu mungkin kami sudah berbuat hal-hal yang tidak baik, tapi pada pagi ini Engkau adalah Allah yang maha baik. Engkau memulihkan hati kami. Kalau ada yang sakit, ada yang terluka, ada yang bermasalah, Engkau pulihkan kami. Jadikan kami orang-orang yang kuat dan menang menghadapi pergumulan setiap hari. Ajar kami senantiasa berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, karena kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Berfirmanlah pada siang hari ini, pakai hamba-Mu untuk berkata-kata, selidiki pribadi demi pribadi Tuhan. Engkau sucikan kami, dan isi hati-Mu dapat Engkau ungkapkan. Kami ingin belajar menjadi pelaku firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Segala tipu daya iblis yang seringkali hendak merusak keberadaan keluarga-keluarga kami, yang seringkali hendak merusak sukacita kami sudah kalahkan di dalam nama Yesus. Kami tidak memberi peluang kepada iblis untuk menerobos masuk dalam hati kami, tapi kami membuka hati seluas-luasnya untuk kehadiran Allah Roh Kudus. Karena kami tahu ketika Roh Kudus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pemulihan bagi kami semua. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam urapan Roh Kudus-Mu, di dalam berkat nama Yesus yang luar biasa. Izinkan kami juga meletakkan persembahan kami, dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Kita akan meletakkan persembahan sambil kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Katakanlah secara pribadi, selidiki aku Tuhan. Oh haleluya. Tuhan melihat setiap keberadaan. Dia ingin mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi sangat baik. Lihat hatimu, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku ya Tuhan. Lihat hatiku. Amin. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Angkat hati yang tak pernah habis di berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku berjuang sampai akhirnya. Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap berjuang.
Ya Tuhan, puji Tuhan saudara. Selamat pagi, selamat kita jumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tadi dikatakan oleh pembawa pujian, dalam era pandemi ini kita dibuat semua berubah. Amin saudara. Jangan amin kan. Boleh yang lain berubah, tapi berani katakan tetap ada ketekunan bagi Tuhan, bagi orang percaya. Kalau kita boleh berubah dengan segala aktivitas kita, boleh, nggak apa-apa. Tapi kita jangan berubah kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan, kata Ibrani. Bahkan jangan menjauhkan 10 ayat yang ke-25. Kalau sudah baca ayat 16 dari 16, sudah dilihat di sana. Oleh darahnya kita diberi keberanian untuk menghampiri Allah. Oleh sebab itu jangan menjauhkan. Tapi dengan kajian ini, pujian ini terakhir berkata saudara, apa terakhir ya saudara? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ketika ada perubahan pandemi ini, tetap setia enggak? Kita lihat di benua Tiongkok sana saudara, kekristenan di sana bergerak di bawah tanah, artinya penderitaan yang luar biasa. Tapi mereka tetap mempertahankan Kristus. Kenapa? Karena jaminan yang diberikan oleh Kristus, yaitu kepastian, yaitu keselamatan yang kekal. Dan kata orang-orang yang ada di Eropa, satu saat Tiongkok akan menjadi Kristen. Kenapa? Ada harga yang dibayar begitu luar biasa oleh pengikut-pengikut Tuhan di sana. Mendapat Alkitab aja udah luar biasa saudara. Cara mereka mendapatkan. Kita punya kebebasan. Tapi pujian ini berkata kita harus berjuang. Pandemi memang ada pandemi. Itu tidak bisa kita elakkan. Tetapi masihkah ada ketekunan dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjauhkan. Saudara, saya coba ngecek di mana ibadah di rumah online. Saudara, saya mau katakan lewat ibadah pada pagi hari ini, ibadah online, ketika kau tidak siap seluruh pikiran hatimu, maka kau jadi hanya menonton saja. Tapi kalau engkau betul-betul hari ini saya mau ibadah walaupun di rumah, ibadah yang di rumah, dengar baik. Tapi engkau telah mempersiapkan, saya bangun pagi, saya selesaikan tugas-tugas saya, karena saya mau beribadah dengan sikap yang benar. Maka walaupun engkau sendirian, walaupun engkau hanya sekeluarga, karena engkau sudah mempersiapkan, maka kau menikmati hadirat Tuhan. Engkau menikmati jamahan Allah. Kenapa? Engkau memuliakan Dia. Tapi ketika engkau tidak siap, maka engkau hanya sekedar menonton saja, tidak merasakan apa-apa. Kita tidak akan kuat menghadapi gelombang perubahan yang akan terjadi di hari-hari ini. Dan itu tandanya kita ada di saman air. Tapi kalau kita nggak benar-benar lebih setia dari hari kemarin, jangan-jangan kita tidak mampu melangkah. Seperti dikatakan tadi, lembaran yang ke-18, 19 lusa, dan seterusnya. Kita tidak bisa isi itu dengan ketekunan kepada Tuhan. Tapi yang kita lakukan apa? Sebuah penyesalan, sebuah ketidaktaatan. Oleh sebab itu saudara, pada awal saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingatkan kita semua, baik diri saya
maupun saudara-saudara kita yang ada di rumah. Mari, ketika engkau beribadah juga di rumah, karena kondisi yang engkau imani saat ini, mari lakukan itu dengan benar di hadapan Tuhan, karena Dia mau ketulusan, bukan formalitas. Dia mau sungguh-sungguh untuk menyenangkan Dia. Makanya ada firman Tuhan katakan Dia tidak membutuhkan korban sembelian dan korban bakaran. Yang Tuhan mau adalah hati kita. Ketika hati kita telah dipersembahkan kepada Tuhan, pasti kita akan melayani apapun yang Tuhan mau. Amin. Saya belum khotbah tentang khotbah saya, tapi saya kebawa dengan WL tadi. Jadi prolog saya agak di luar. Tuhan memelihara orang sederhana. Mazmur, kita kembali lihat 116 ayat 1 sampai 8. Kita bangkit berdiri. Pemazmur 116. Kita akan baca ayat yang pertama, yang pria, dan kita bergantian dengan wanita. Yang pria dulu, kita dengan perikopnya, terluput dari belenggu, dan kita baca selanjutnya. Untuk pria, 2, 3. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Dia menendangkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan bersujud kepadanya. Tali-tali dan bergetaran terhadap dunia orang mati mengalah. Aku mengalami kesesatan dan kegelapan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah mengucapkan aku daripada maut, dan darahku daripada air yang mata, dan hatiku daripada kesal. Ayat 6 bersama-sama, 2, 3. Tuhan, Memelihara orang-orang sederhana. aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Puji Tuhan, silakan duduk. Tema kita pagi hari ini, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Pemazmur dia berkata demikian karena dia tahu, dia telah mengalami bahwa Allah telah meluputkan dia dari setiap pergumulan, dari belenggu maut sekalipun. Sekali lagi saya katakan kepada kita pada pagi hari ini, saya dan saudara ada di zaman akhir. Mau atau tidak suka, kita sudah ada di zaman ini. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, firman Tuhan ingatkan kepada kita, bahwa kita harus kuat. Kita harus memiliki kebenaran-kebenaran itu dalam hidup kita, yang akan membuat kita tetap eksis, tetap tidak berubah di dalam keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja, yang akan memberikan kita sebuah kepastian bahwa hidup ini adalah untuk Kristus. Hidup ini adalah punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita lihat saudara, kenapa dikatakan di sana dalam ayat 6, ini Tuhan memelihara orang sederhana. Kesederhanaan itu, karakter itu, sikap itu, gaya dalam segala hal. Kesederhanaan adalah hal yang terindah, saudara. Gaya hidup kita adalah senjata iblis. Jadi ketika karakter, gaya hidup kita, sikap kita, hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kesederhanaan, itu menentukan kita. Karena ketika kita punya gaya hidup itu adalah senjata iblis untuk menghancurkan kita. Tapi ketika kita punya gaya hidup dalam kesederhanaan yang dimaksudkan oleh firman Allah, maka kita tidak akan ditebus, kita tidak akan mampu
dipanah dengan panah api si iblis. Efesus katakan, kita tidak akan mampu karena kita punya perisai iman. Ada perlindungan karena kita memiliki firman dan Roh Kudus itu. Kita punya senjata yang luar biasa yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Jadi ketika gaya hidup kita yang kita lakukan hari ini seperti apa, maka itu yang akan menentukan saya dan saudara untuk dapat bertahan di era zaman akhir ini. Menjadi sebuah pertanyaan kepada kita, saudara, gaya hidup itu bisa saja serah kita kan. Kita diberkati, apa salahnya? Saya dengan gaya hidup saya yang diberkati Tuhan, itu tidak salah, saudara. Jadi apakah orang kaya itu harus hidup mewah? Tidak harus juga. Tapi kalau dia mau, silakan saja. Tapi yang penting hidupnya benar, hidupnya tulus, dia mengasihi sesamanya. Dan apakah orang kaya itu harus hidup mewah? Bisa juga. Kalau dia bisa hidup seperti itu, terserah dia kan. Tapi semuanya itu, saudara, kehidupan itu, gaya itu akan mempengaruhi hidup kita. Tapi kita mau belajar pagi hari ini untuk dapat melakukan segala aktivitas kita sesuai dengan kebutuhan kita. Atau Paulus katakan berpadan dengan apa yang ada. Amin. Supaya kita tidak terjebak dengan panah api si iblis. Gaya hidup kita ketika kita salah, karena kita punya gaya hidup yang seperti yang kita inginkan, maka mau ibadah bisa berubah, saudara. Karena apa? Ternyata yang dia sudah siapkan hilang. Iya kan? Bisa marah, damai sejahtera bisa nggak ada, saudara, nggak jadi kebaktian. Karena gaya hidup yang diutamakan. Tapi bukan, sekali lagi itu bukan salah. Tapi ketika kita salah cara berpikir kita, dipengaruhi dengan pemikiran yang tidak sederhana tadi, maka pikiran yang masuk di dalam kita, gaya hidup yang masuk, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi cara tindak kita, sehingga hal-hal yang negatif yang lebih banyak daripada yang positif. Bisa saja, saudara, ketika dia udah siapin sepatu baru, tiba-tiba sepatunya itu kena becek, marah, saudara. Karena yang dia mau tonjolkan penampilan kan, itu nggak salah. Tapi ketika dia nggak mampu sederhana, emosi yang muncul, saudara, emosi yang muncul, jadi bisa kecewa. Oke, kita lanjut saja, saudara. Saya diberikan tanda dari belakang. Kita lihat kesederhanaan itu, kita next, coba. Kesederhanaan itu, saudara, kalau kita lihat di dalam kamus itu simple. Dalam bahasa Inggrisnya simple, saudara, diterjemahkan sederhana atau bersahaja. Artinya di sini, saudara, di dalam penulisan yang lain, di dalam terjemahan yang lain diartikan bahwa sederhana itu pertama yaitu tulus hati. Orang yang sederhana dia punya tulus hati dan sungguh-sungguh hatinya. Ketika dia memberkati Tuhan, betul-betul dia mengatakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Dan dia yakin betul bahwa saya sudah ditebus oleh darah anak domba. Apa yang kita akan banggakan? Tidak ada. Pemazmur katakan dalam pembacaan kita baca terus, saudara, dengan apakah kita membalas kasih Tuhan? Tidak ada yang dapat membalas. Maka ketulusan hati dan sungguh-sungguh hati itu harus ada ketika kita memiliki kesederhanaan. Yang kedua, jujur, saudara. Dan yang ketiga, pengertian di sini tidak menggunakan ukuran harga diri, gengsi, orang yang sederhana. Yang ketiga, menjadi seperti anak kecil, polos. Orang yang sederhana. Kekristenan harus memiliki kehidupan yang sederhana. Tapi bukan berarti saya mau katakan, saudara, jangan nggak boleh jadi kaya. Bukan itu maksud saya. Kita diberkati
seperti Abraham, Ishak dan Yakub, seperti Salomo yang tidak bisa dibandingin kekayaan, tidak apa-apa. Tapi kesederhanaan itu di hadapan Tuhan, yaitu tulus hati, jujur, tidak menggunakan ukuran harga diri, gengsi kita, sombong kita, lebih mengatur. Orang yang poin 3 saudara, seringkali itu banyak terjadi di gereja. Itu kenapa? Dia mengukur orang lain dengan ukurannya sendiri. Saya pernah disakiti oleh Dedi. Saya benci sama Dedi. Bukan hari ini saja, lusa, besok, dan jangan-jangan sampai Tuhan datang. Itu bahaya. Kita tidak ada di dalam apa yang Tuhan mau. Dan saya perhatikan itu ada, saudara. Tidak boleh. Coba ukur diri kita, masih seperti itu enggak? Masalah kemarin dibawa hari ini. Masalah tahun kemarin dibawa di hari Natal. Masalah tahun lalu dibawa tahun baru. Padahal udah bertahun-tahun. Apakah kita punya pengampunan enggak? Apakah kita punya pemahaman tentang firman Allah mengampuni orang yang bersalah? Karena itu yang Tuhan ajarkan. Kalaupun kita marah, jangan sampai, saudara apa? Berarti marah boleh 24 jam, ya kan? Boleh. Tuhan Yesus pernah marah, tapi jangan simpan menjadi akar kepahitan. Itu hanya membuat, kata dokter, kata ilmu kesehatan, hanya membuat sakit. Itu penyakit ya Pak dokter ya. Karena benci, marah. Bisa-bisa di rumah juga kena dampak gara-gara benci orang. Itu nggak boleh. Karena apa? Kita menggunakan ukuran diri kita, bukan ukuran firman Tuhan. Saya belajar itu, saudara. Ketika saya disakiti, sakit benar, saudara. Tapi lepaskan saja. Dan saya merasa benar. Kalau saya marah-marah, saya rugi. Kan bisa nggak tidur, saudara. Lihat dia lagi benci gitu kan. Oh iya, dia bohongin saya. Saya di Cirebon beberapa kali sudah dikerjain pakai nama saya untuk ngurus-ngurus segala sesuatu, saudara. Itu orang yang saya tahu. Begitu saya datang, Pak, Bapak kan yang datang ke pejabat. Loh, saya nggak pernah. Katanya Bapaknya nyuruh. Tapi dasar hati saya sudah dirubah, saudara. Kalau belum, kalau saya yang 24 tahun yang lalu, saya datangi saudara, paling saya tonjok. Tapi enggak, saudara. Tuhan, saya nggak berani buat apa-apa. Karena saya tahu Tuhan, Allah kita Allah yang setia. Amin. Menjadi seperti anak kecil. Yang terakhir yang menjadi anak kecil, tulus hati, jujur. Ini yang ada satu yang tidak ketulis, saudara. C-nya itu diterjemahkan tanpa akal bulus, saudara. Itu yang sederhana. Berarti harusnya yang C itu D, tanpa akal bulus. Jadi orang nggak akal bulus itu jangan. Iya pas orang yang jujur. Kita lanjut saja, saudara. Kita lihat poin yang berikutnya. Jadi kesederhanaan ini, saudara, kesederhanaan hidup ini semua berawal dari pikiran. Jadi ketika pikiran kita positif, maka ini akan terjadi hal-hal yang tadi kita jadi. Ketika pikiran kita negatif, maka kita tidak akan memiliki hati yang sungguh-sungguh tadi, hati yang tulus, hati yang jujur, dan seterusnya. Kita lihat kelebihan daripada hidup yang sederhana itu. Dia mampu, saudara, orang yang hidup sederhana, yang ketika engkau seperti pemazmur katakan tadi, maka dia akan dapat menikmati hidup dan tidak terlalu khawatir dengan masa depannya. Amin. Amin, saudara. Kenapa? Karena kita mau hidup di dalam kesederhanaan. Diberkati Tuhan, tapi sikap kita, sikap pribadi kita, gaya hidup kita diberkati, kita nikmati berkat. Saudara, jangan sudah diberkati nggak nikmati, saudara. Nikmati, saudara. Saya kayak pakai baju yang saya pakai sambil 3 kali buka, saudara. Rasanya nggak cocok gitu. Udah pakai, buka lagi, saudara. Pakai, buka lagi. Ya udah, puji Tuhan. Kita lihat Matius 6 ayat 27. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kita lihat, saudara,
Yesus berkata bahwa sampai ayat 27, siapa di antara kamu karena kekhawatiran dapat menambah sehata saja pada jalan hidupnya. Ayat yang 26-nya, ayat 34, sorry. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai urusan sendiri. Jadi ketika kita hidup di dalam apa adanya, berpadan dengan apa yang ada, maka kita akan menikmati hidup ini tidak terlalu khawatir dan dengan masa depan kita. Karena kita tahu setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin. Makanya saudara, apa artinya kita memiliki segala yang ada di muka bumi? Alkitab katakan kalau jiwa kita binasa, kalau kita takut kehilangan nyawa kita, maka kita akan tidak menikmati janji Tuhan. Kita tidak akan menikmati janji Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Itu saudara. Jadi banyak orang sekarang takut hilang. Padahal Tuhan katakan di dalam Ibrani 10 itu, kita harus teguh. Jangan takut. Yang penting kita hidup di dalam kesederhanaan tadi. Kesederhanaan yang Tuhan berkati saya. Iya kan? Kesederhanaan itu kan berbeda-beda. Ketika kita diberkati, pakailah berkat itu, tapi kita bukan jadi sombong, bukan ukuran, wah dia kaya, nggak punya mobil, saya punya mobil, itu kan nggak sederhana, saudara. Kita diberkati, pakai berkat, tapi bukan mensepelekan orang lain yang kebetulan Tuhan memberkati dia dengan berkat yang dipercayakan Tuhan. Itu salah. Yang poin kedua, kelebihan kita hidup dalam kesederhanaan, saudara. Poin yang kedua, kita lihat yang kedua. Next. Kenapa nggak bisa pindah? Dapat apa? Ya, memunculkan kreativitas. Kita harus katakan bagi saudara. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah mereka memeriksa, mereka berkata 5 roti dan 2 ikan. Kita lihat saudara, ketika engkau ada dalam kesederhanaan, dalam pergumulan apapun, maka engkau akan mampu dengan tenang memunculkan kreativitas dalam hidup kita. Yang ada kepada kita pemeliharaan Tuhan. Yang ada kepada kita Tuhan hanya 1 juta ini Tuhan. Kita akan bawa itu di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Dan Tuhan pasti berikan kita jalan keluar. Kita nggak cari di mana-mana. Oh saya nggak bisa buat apa-apa. Ini kan besok mau makan apa? Enggak, tinggal diam. Tuhan tanya apa yang ada pada kamu? Dan murid-murid itu berkata, hanya 5 roti dan 2 ikan. Melalui 2 roti dan 5 ikan ini, 5 roti dan 2 ikan ini, mujizat terjadi. Amin. 5.000 laki-laki diberi makan. Ada sisa? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya, langsung aja. Kelebihan hidup di dalam kesederhanaan, saudara, maka kita akan aktivitas kita, kesibukan kita akan berkurang. Ketika kesibukan kita berkurang, saudara, kita banyak di rumah, di keluarga. Kita ada waktu untuk berdoa. Itu yang Tuhan suruh kita hari-hari ini, saudara. Ada di rumah, bukan hanya ngoceh, bukan hanya marah-marah, tapi kita ada rumah membuat sebuah perenungan. Ada banyak waktu. Dulu kemarin kita enggak, dari pagi sampai malam kita aktivitasnya luar biasa. Sekarang ada kesempatan di rumah, bangun hubungan yang baik di rumah. Ada mesbah, ada waktu untuk baca firman, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk membangun hubungan keluarga, anak, istri semakin baik. Rumah menjadi tempat yang indah. Kalau kemarin enggak, sekarang kita ciptakan yang indah. Kalau kemarin setiap suami mau masuk kamar jadi ribut, sekarang berubah. Sebaliknya, setiap istri datang suami marah, harus berubah. Rumah jadi tempat yang indah. Amin. Amin, saudara. Ada waktu untuk merenungkan di sana. Jadi aktivitas kita, kesibukan kita berubah. Jadi tidak banyak. Untuk itu Tuhan izinkan kita renungkan. Ada waktu kita berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, C. Kita lihat ayat keempat, sorry. Biaya hidup jadi ekonomis, saudara. Tapi sebenarnya jadi mahal ya. Maksudnya kalau orang kan keluar kan, bisa ke Singapura, orang kaya bisa lari ke Singapura liburan. Jadi biaya akan berkurang. Tapi kalau makan nggak berkurang kayaknya.
Karena ada yang ngomong ke saya begitu, dokter. Karena apa? Sebetulnya cemilan katanya. Jadi makanan dulu kalau di rumah cuma cemilannya cuma 100.000, sekarang bisa jadi 300.000. Karena semua cari jajanan gitu. Tapi yang dimaksudkan biaya hidup di sini kan yang gede. Jadi ketika biaya hidup itu menjadi ekonomis, maka kita akan hidup berpadang. Karena kita tahu kondisi ini berat, kita tahu ini masa pandemi, maka kita mampu harus memanage keuangan kita. Karena kita diberikan ketenangan kan. Apa yang ada kita manage. Sehingga biaya hidup kita menjadi ekonomis dan yang selanjutnya kita lihat. Yang bagian terakhir yaitu menjadi hidup berkenan kepada Tuhan. Yesus hidupnya dia ingin berkenan kepada Bapa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai, tetapi anak manusia tidak. Lagi baca gak ya? Tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Orang yang berkenan kepada Tuhan, ketika Yesus mau berkenan kepada Bapa, maka ketika dia waktu untuk makan pun tidak ada, tapi dia melaksanakan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau saat itu, Bapa mau, dia melakukan itu. Sehingga dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi saya tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya dia lebih mengutamakan melayani apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Ketika engkau diubahkan oleh Tuhan, maka engkau mau berkenan kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, pasti kita akan kerjakan. Amin. Amin, saudara. Coba saudara perhatikan, saudara melayani. Waktu makan saudara lupa, saudara. Atau saudara seketika saudara bergumul di rumah, saudara lupa makan pun saudara nak pikir. Saudara lagi asik menikmati kebenaran Allah, maka lupa makan, gak ada masalah. Karena saudara tahu lebih dekat dengan dia itu lebih indah. Dan yang terakhir saudara, poin yang terakhir kita akan akhiri firman Tuhan kita. Kita akan akhiri next. Agar kita hidup sederhana, saudara. Cara ya supaya kita agar hidup sederhana, pertama kita lihat Matius 11 ayat 29. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita lihat saudara, mari kita menjadi seperti Kristus. Tiap hari hidup di dalam Kristus, sehingga karakter kita menjadi karakter Kristus. Makin hari makin nyata karakter Kristus dalam hidup kita. Karena dia katakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut, rendah hati, dan maka kita akan mendapatkan ketenangan. Dalam kondisi yang ada hari ini, pandemi, air sama, dan kita lihat bumi kita, Indonesia, ada pandemi di dunia. Indonesia ada SJ 182 yang masuk di Kepulauan Seribu. Siapa yang ingin meninggal? Nggak ada yang tahu kan? Berapa banyak, sekian banyak orang. Bahkan lebih parah. Kalau kemarin kita bisa lihat badannya masih ada, badan pesawat ini nggak ketemu, hancur begitu sudah. Sehingga kulit-kulit bisa naik di permukaan laut itu. Pada hari-hari ketiga, saudara ikutin tim Basarnasnya saudara. Jadi tiba-tiba kita dengar lagi ada gempa di Sulawesi Barat, di Lululanggara, gedung gubernur, rumah sakit berapa tingkat itu, rumah sakit apa itu 4 lantai hancur. Apa yang kita bisa pertahankan hidup kita dengan kekuatan yang tidak ada? Tapi kita mampu pertahankan hidup kita ketika kita punya Yesus, kita punya Tuhan, kita punya pengharapan. Hidup saya dan saudara, Tuhan sudah tentukan. Bukan ditentukan oleh gempa bumi itu, bukan ditentukan oleh pesawat itu, bukan ditentukan oleh pandemi itu. Hidup kita memang sudah digariskan oleh Allah semua. Amin. Maka yang perlu kita lakukan hari ini, saat ini, hidup saya harus berkenan kepada Tuhan, menjadi seperti Kristus, karakter Kristus. Kita belajar untuk selalu seperti Kristus. Apa yang Tuhan berikan, beban, tanggung jawab, pikul aku yang kupasang.
Lakukan itu dengan setia. Dan yang terakhir saudara, maka supaya kita hidup sederhana, agar kita bisa hidup sederhana menjadi seperti Kristus, belajar kepada Kristus. Yang kedua, yang poin yang terakhir, kita harus tampil beda dengan dunia. Artinya saudara, kita harus berani melatih diri kita tampil berbeda dengan dunia. Karena Roma dia berkata begini saudara, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Bukan berubahlah untuk kamu tidak datang kepada aku, tidak saudara. Bukan berubahlah untuk kamu tidak punya waktu untuk menyembah aku, tidak saudara. Berubahlah budi pikirmu. Cara pikir kita dalam kondisi seperti ini, kita berpikir kepada Kristus. Saya percaya kita jangan terlalu dibawa dengan hal yang negatif. Jangan dibawa oleh hoax. Jangan dibawa. Saudara, menentukan hari ini untuk kita kuat, saya mau katakan kepada kita, carilah sumber yang benar. Bukan sumber tetangga, bukan sumber suami, bukan sumber istri, bukan sumber anak, bukan sumber di kantor, tapi sumber kita yaitu firman. Kondisi hari ini kita tanya sama firman, ini apa yang harus saya lakukan? Kalau engkau tanya ke orang lain, maka jawabnya akan sama. Ketika orang tanya, ketika engkau akan menerima apa sekarang saudara? Yang disuntik-suntik itu apa namanya? Vaksin. Ketika engkau tanya sama dia bilang vaksin itu bisa membunuh. Padahal dia nggak tahu. Kita terima kan? Salah kita. Tanyalah kepada dokter yang di bidang itu. Jangan juga tanya sama dokter Samsudin, pasti tahu juga. Tapi masih bidang untuk meyakinkan. Kalau epidemi itu ahli epidemi berarti yang tahu ya. Tanya. Kalau dia jawab berarti itu yang benar. Sehingga kita bisa menyampaikan yang benar karena kita tanya. Kelompok-kelompok yang di media itu tanya kepada orang yang benar, dia ngomong nggak boleh. Sampai ada pendeta juga ikut-ikutan sudah, nggak boleh, berbahaya. Padahal Tuhan bilang pemerintah itu wakil, berarti pendeta itu nggak baca firman Tuhan saudara. Apa itu dipakai oleh mereka untuk menghalalkan supaya pemerintah kita terganggu, sehingga supaya pandemi ini berjalan terus saudara. Jadi kita lihat bagian yang kedua saudara, kita lihat Yohanes dia katakan apa saudara? Tampil beda dengan dunia ini saudara. Kalau kita tampil beda berarti kita berubah. Tinggalkan kedagingan, tinggalkan cara pikir negatif, tapi yang ada positif, pandang Kristus. Yang kedua saudara, yang terakhir kita baca bersama-sama ini. Saya undang pemain musik. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia jadi semua yang keinginan yang negatif tadi, yang berlebihan, yang tidak sederhana, saudara nggak bisa, saudara memaksakan. Kalau saudara bisa, saudara tidak berdosa. Itu ya maksud saya. Jadi orang kaya diberkati, memberkati nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak bisa, terus saya memaksakan, itu jadi berdosa. Itu bukan dari Bapa, tapi dari dunia. 27, 2, 3, 17, 2, 3. Dan amin, puji Tuhan. Jadi intinya begini saudara, ketika kita berubah, cara berpikir kita berubah, kita melihat Tuhan yang Allah yang mampu menolong saya dan saudara, maka kita akan belajar kepada Kristus. Keinginan kita pasti sesuai dengan keinginan Roh Kudus, sehingga kita kerjakan pasti menyenangkan Tuhan. Tidak keinginan daging, tapi keinginan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan Dia peliharaku, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Marilah milikilah hidup karena Tuhan. Dikatakan tadi dalam pembacaan kita, maka aku dalam 16 saudara, dikatakan di sana ayat 6, Tuhan memelihara orang sederhana. Puji Tuhan, Dia peliharaku. Oh amin. Dia peliharaku. Amin. Kita bangkit berdiri. Oh Dia
senang atau susah, di senang atau susah, Dia peliharaku. Katakan sekali lagi, Dia peliharaku. Dia peliharaku. Amin, haleluya. Dia pelihara. Engkau yang memelihara jemaat-Mu Tuhan. Amin. Dengar baik jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Pemeliharaan yang sempurna hanya dari Tuhan. Sekuat-kuatnya, semampu-mampunya kita memelihara diri kita, keluarga kita, kita terbatas. Tapi ketika kita percaya bahwa pemeliharaan itu dari Tuhan, maka jangan takut. Besok dan seterusnya tanggung jawab Tuhan kita Yesus. Terima kasih, saya undang Pendeta Mayer untuk berdoa. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang Ku dapat yang lebih dari semua kebalas kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini atas kebenaran firman-Mu yang sudah datang di dalam kehidupan kami, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Tuhan tetap ada bersama dengan kami, memelihara setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Itu sebabnya tidak ada hal yang harus kami takutkan, yang harus kami khawatirkan di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata, sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Hidup kami itu ada di dalam Tuhan, ada di dalam jaminan Tuhan. Ketika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, maka kami akan melihat kuasa Tuhan akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak mau ketakutan itu akan menguasai kehidupan kami, sehingga melenyapkan kesetiaan, ketaatan kami kepada Tuhan. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan, boleh kembali meneguhkan iman kami, membangkitkan semangat kami, untuk kami lebih giat lagi, lebih setia dan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Karena sesungguhnya dunia ini sebentar lagi akan berlalu, dunia ini sebentar lagi akan berakhir Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan itu sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan untuk mendapatkan, kami mau untuk meraih janji-janji-Mu itu di dalam hidup kami, yaitu keselamatan yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami tetap ada di dalam kesetiaan kami, di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Itu sebabnya biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu Tuhan selalu memampukan kami, selalu menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus berjuang di hari-hari ini Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman ini terus membangun iman kami, untuk kami terus memandang kepada kebesaran Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Terus pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun dia pergi dan dia berada. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membawakan korban persembahan.
kecil besarnya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati mendengar firman. Amin. Haleluya. Satu bekal yang luar biasa untuk menjalani hari-hari yang tidak mudah ini. Kita diberi kesempatan untuk meletakkan persembahan yang kedua. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan terus. Tuhan kasih-Mu sungguh memesona diri. Terima kasih Roh Kudus. Kau hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Yang Kau limpahkan bagiku. Dari yang ku perlu. Kau sediakan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidup. Sepanjang umur ku sembah Kau. Sepanjang umur hidup. Sepanjang umur hidup. Sepanjang umur hidup. Haleluya. Berita gereja sepekan ini, hari ini ada ibadah Natal Abed mulai jam 10 diadakan di tempat ini dan pembagian kado. Dan untuk tanggal 18 ada Natal GSPDI di GSPDI maksud saya diselenggarakan hanya untuk orang-orang yang sudah mendaftar ya. Ada lima orang, nanti hubungi gembala yang mau hadir. Dan ibadah minggu depan seperti biasa, baik ibadah pria dan Jumat saya dengar ada perubahan ya Pak, digabung. Untuk Kamis digabung dengan hari Jumat karena ada ibadah spesial. Dan hari Sabtu ibadah seperti biasa, Yobel dan hari-hari berikutnya. Tetap saling mendoakan. Tetap kita berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Saya selanjutnya kembalikan pada Bapak Rumah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi, Natal PGS itu hanya dibatasi perwakilan gereja. Jadi setiap gereja saya Bethlehem dapat 5, mungkin karena ketua, yang lain 3. Jadi undangan keseluruhan hanya 300 dengan undangan tamu-tamu sama lintas agama diundang semua. Nah, dihadiri oleh wali kota. Untuk itu jemaat yang mau mengikuti Natal PGS, silakan, saya sudah kirim di grup Bethlehem. Kalian di YouTube, ada di YouTube nanti. Ya, saya kira itu saja namanya. Jadi besok jam 6 ya, kita lihat. Terima kasih, selamat ulang tahun kepada mereka yang berulang tahun di beberapa minggu ini. Minggu kemarin kita istirahat saudara, karena tanggal 27 kita tidak istirahat. 25, 27 cuma 3 hari udah acara lagi. Akhir tahun baru, minggu ketiga. Jadi kita terlalu padat. Jadi minggu tanggal 10 kita libur. Kita libur tapi online. Hari ini kita kembali. Jadi selamat
buat ulang tahun, yang berulang tahun saudara Jeffrey Kurniawan 4 Januari, Paulina Tresia, Daniel Jaya Saputra, Ananda Nathaniel Alvaro Tirta Widianto, Ananda Brian Eden Santoso, Yeni Sari Dewi, Bapak Ishak Sambudi, Pendeta Mairo Kiling, Ananda Selomita Mikaela Kristiani, Kevin Sasro Harjo, Winarto atau Abeng, Bapak Abeng, Adriel Alvaro Gabriel Setia Budi, Pak Andre, anaknya Pak Andre, Ibu Yosia, tanggal 15 Ibu Yosiana atau Ibu Iyok atau Bapak Ato, dan yang 15 Ibu Dihon, yang tadi Jalan Kolektan, Dihon Sarbini Sihoming, apa lagi belakangnya? Ya. 17, tanggal 17 hari ini ada rupanya Yesi Andriani. Kasih karunia Allah melimpah untuk mereka yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, saya kira itu saja. Jadi hari Jumat, silakan, saya katakan kemarin kita gabung, tapi tetap harus didaftar karena kuotanya hanya 60 orang. Jadi lebih dari itu, maaf, yang terlambat mendaftar jangan bilang orang pilih dikasih. Jadi yang dulu mendaftar silakan mendaftar di grup pria wanita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang sudah memberkati kami yang ibadah onsite Tuhan, maupun ibadah online. Kami percaya setiap kami yang datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami diberkati pribadi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, masa depan kami, bahkan pelayanan kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil sampai mereka yang lanjut usia, kami terus menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya rancangan Tuhan tidak pernah salah. Engkau mempunyai rancangan yang indah bagi setiap kami, dan apapun itu yang terjadi Tuhan, semua adalah kendali Tuhan. Oleh sebab Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan, penyertaan, perlindungan-Mu menjadi bagian kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kalau ada di antara mereka yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan Tuhan, yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka. Pemulihan terus terjadi Tuhan, sukacita, damai sejahtera ada di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa setiap persembahan anak-anak-Mu pada pagi hari ini, kecil maupun besar, sama-sama Engkau memberkati Tuhan. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan lewat persembahan juga yang mereka berikan Tuhan, baik yang langsung maupun yang transfer. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau Allah yang sumber segala berkat, memberkati mereka jasmani dan rohani, diberkati, dan kami kembalikan persembahan perpuluhan itu di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, ketika mereka setia melakukan Tuhan, ada janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa sembahyang kami. Berkati setiap pelayan-pelayan, berkati setiap kami yang hadir. Kami tak lupa berdoa buat bangsa kami. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati kondisi yang ada saat ini dalam menghadapi pandemi yang ada juga di Indonesia, yang ada di kota kami. Tuhan tolong berkati pemerintah untuk memampukan mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik. Bahkan mereka yang terlibat, tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya, khususnya buat jemaat Pantekosta Tuhan, keluarga mereka yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah perlindungan-Mu yang sejati terus menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami,
menghadapi kondisi bangsa kami, menghadapi kondisi hari-hari ini di mana iklim ekstrim terjadi di dunia termasuk di Indonesia Tuhan, di mana terjadi gempa bumi di Sulawesi Barat, ada banyak korban, bahkan ada beberapa pendeta yang menjadi korban juga. Tuhan, Engkau tolong bahkan mereka keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang ada, jemaat dan keluarga-keluarga hamba-Hamba-Mu yang menjadi korban. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan, supaya mereka juga dihiburkan, dikuatkan, jemaat yang ditinggalkan dikuatkan oleh Tuhan, sehingga mereka mampu menjalani hidup yang ada, terus memuliakan nama-Mu. Beri keamanan untuk Sulawesi Barat Tuhan, beri keamanan Tuhan untuk banjir yang ada di Kalimantan Selatan Tuhan. Penanganan boleh berjalan dengan baik, sehingga kondisi yang ada di bangsa ini kembali bisa stabil, ekonomi bisa stabil, keamanan bisa stabil. Tuhan, segala rancangan-rancangan, segala bentuk-bentuk Tuhan, oh Tuhan, apa yang oh Tuhan disampaikan oleh dunia lewat oh Tuhan apa yang menjadi pernyataan di media yang hari-hari ini saat-saat ini begitu luar biasa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Presiden kalau Engkau yang tetapkan, Engkau jaga dia, Engkau lindungi Tuhan, sehingga oh Tuhan, peramalan-peramalan yang terjadi untuk memancing masyarakat berbuat hal yang negatif, oh Tuhan, hal-hal yang membuat kerusuhan untuk bangsa ini, kami tolak itu Tuhan dalam nama Yesus. Kalau Allah yang tetapkan pemerintah kami, Allah yang akan lindungi pemerintah kami Tuhan, Allah yang akan lindungi bangsa kami, karena bangsa kami ada umat-umat Tuhan yang berseru memanggil nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Sidang jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata Amin. Sebab Kau besar perbuatanmu ajaib.